Halo saudara-saudara, saya akan melanjutkan kembali pengajaran tentang transfigurasi Yesus, bagian yang kedua. Eh, Kali ini saya akan masuk ke risalah atau pengajaran yang lebih praktikal buat kita, bagaimana kita menghayati, menggumulkan, dan melakukan ya seperti apa yang Tuhan ingin kita kerjakan, khususnya di dalam konteks transfigurasi Yesus yang kita peringati hari ini. Nah, saudara-saudara semua, dalam gereja timur atau di gereja ortodoks itu eh, ada sebuah ikon ya, yang biasanya untuk memperingati eh, transfigurasi Yesus di atas Gunung Tabor. Nah, ikonnya kira-kira seperti ini, ya. Nanti saya akan menjelaskan tentang ikon ini. Kita akan lihat penjelasan secara simpel buat kita ya. Tadi kalau saya menjelaskan secara teologis dari Gregory Palamas, kali ini kita akan belajar sedikit dari apa yang saya tuliskan ini. Peristiwa di atas gunung yang ditulis oleh Matius, ya, pasal 17 ayat 1 sampai 13, ini adalah tentang pengubahmuliaan atau transfigurasi Yesus. Peristiwa ini adalah the uncreated light manifested through his human body. Ya, tadi Pak Lama sudah menjelaskan bahwa ini adalah terang yang berasal dari Kristus, terang kemuliaan Allah, terang kerajaannya, terang Roh Kudus, ya, terang yang tidak tercipta, terang ilahi yang terprestasi melalui tubuh manusianya. Ya, nah kenapa melalui tubuh manusianya? Karena baik natur manusia maupun natur ilahinya itu adalah sama-sama terang. Jadi bukan hanya ilahinya tetapi juga tubuhnya. Lalu kenapa ada momen pengubahmuliaan seperti ini di atas gunung? Apakah sebelumnya Yesus itu sebelum ditransfigurasi itu apakah dia tidak terang? Nah, tadi jawabannya sudah saya jelaskan ya di dalam pengajaran video yang pertama dari Gregory Palamas, bahwa terang tidak tercipta berarti sudah ada kekal, dan karena Yesus itu adalah firman Allah yang kekal, maka terang itu sudah ada pada dirinya sejak kekal. Namun kali ini sengaja ditunjukkan kepada para murid, kepada manusia biasa ini, supaya ini adalah satu foretaste, satu manifestasi yang sengaja ditunjukkan kepada kita bahwa kita juga akan mengalami hal yang sama yang seperti Yesus alami, bahwa tubuh jasmani dan roh kita juga akan dimuliakan, akan mengalami terang kemuliaan itu. Sehingga terang yang dilihat oleh Rasul Petrus, Yakobus, dan Yohanes ini bukanlah terang yang dihasilkan dari mata kita, ya, atau terang yang bisa lenyap gitu, tapi ini adalah terang kekal, terang ilahi yang bukan hanya bisa bergantung pada mata jasmani kita. Ya memang sebelum Yesus mencelikkan mata mereka tidak bisa melihat terang itu. Nah, di sini kemanusiaan Kristus ya manifestasikan keilahiannya, sehingga manusia yang berada di dalam Kristus akan mengalami pengilahian. Inilah tujuan kenapa Yesus menunjukkan transfigurasi itu kepada kita, kepada para murid, supaya para murid mengerti bahwa mereka juga akan mengalami terang itu sendiri. Kemanusiaan kita akan menjadi ilahi, ya. Kemanusiaannya termanifestasikan di dalam keilahiannya. Transfigurasi mengajarkan bahwa the uncreated light permits humanity, sehingga in Christ humanity can be divine, dan ini yang disebut sebagai pengilahian atau theosis. Jadi siapapun yang ada di dalam Kristus, maka kemanusiaan kita, diri kita akan diilahikan. Ya, kita bisa baca dalam 2 Petrus 1 ayat 4, 1 Yohanes 3 ayat yang kedua. Manusia yang ada di dalam Kristus akan mengalami transfigurasi sama seperti Kristus. Kita akan menjadi serupa Kristus. Gambar Allah akan menjadi serupa Allah. Gambar Kristus akan menjadi rupa Kristus. Dan Kristus adalah manusia pertama yang mengalami transfigurasi. Dia adalah manusia ilahi, dan siapapun yang menyatu, dia akan mengalami keilahian atau pemuliaan. Ya, jadi dia mengalami transfigurasi itu di dalam satu momen sejarah untuk menunjukkan kepada kita, ya,
Jiwa akan mengalami kedewasaan penuh sesuai dengan kepenuhan Kristus dari sekarang sampai akhir zaman. Dengan Efesus 4 ayat 13. Tubuh kita akan mengalami transfigurasi atau pemuliaan pada saat hari Tuhan atau akhir zaman nanti ketika Kristus datang dalam kemuliaan ya. Filipi pasal 3 20 sampai 21. Nah, saudara-saudara, transfigurasi ini adalah tujuan akhir hidup manusia. Ya, kita sekarang sedang menuju transfigurasi. Tubuh kita yang masih fana akan menjadi mulia kelak. Namun tubuh yang fana ini telah mengenakan atau memakai pakaian baru sehingga tubuh ini sangat berharga. Dan Kristus sendiri adalah pakaian baru tersebut. Dia telah menjadi pakaian buat kita sehingga penampilan kita adalah penampilan Kristus. Ya, kita bisa baca dalam Galatia 3 ayat 27. Saya akan bacakan ya, ini satu ayat yang sangat penting. Galatia pasal 3 ayat 27. Karena kamu semua yang dibaptis di dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Ya, jadi penampilan kita itu adalah penampilan Kristus. Tubuh kita yang fana tertutupi kepakaian kemuliaan Kristus karena Kristus sendiri telah mengalami pemuliaan atau transfigurasi. Pakaian yang baru, yakni pakaian kemuliaan Kristus, akan memuliakan tubuh kita sehingga menjadi terang. Itulah sebabnya kita menjadi terang dunia. Itu semua karena Kristus. Kita menjadi terang di hadapan Allah karena Kristus telah membungkus kita. Pakaian Kristus adalah manusia baru, jiwa baru yang akan terus memancarkan terang kepada dunia, sehingga tubuh ini dan keinginannya akan semakin dimatikan untuk kemudian dibangkitkan memperoleh tubuh kemuliaan. Tubuh dan keinginan kita sekarang sedang mengenakan pakaian Kristus yang penuh terang. Tanpa pakaian Kristus, maka kita sebetulnya telanjang di hadapan Tuhan dan gelap di hadapan Dia. Ya, Roma pasal 7 ayat 26. Kata Rasul Paulus, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Roma pasal 8 ayat 10. Sehingga sangat penting bagi kita mengenakan Kristus. Ya, ini adalah ikonnya juga. Dia telah menjadi pakaian terang karena dia telah mengalami transfigurasi. Tanpa transfigurasi, Yesus tidak ada pakaian terang kemuliaan. Tanpa pakaian Kristus, tubuh ini tidak mengalami terang. Tanpa transfigurasi Yesus, ya, maka manusia tidak bisa menjadi ilahi dan menjadi satu natur dengan Kristus. Seperti kata John Chrysostom, ya, dia berkata bahwa sejak kita telah memiliki sesuatu yang besar dan mulia, ya, dia juga menjelaskan kepada kita bagaimana itu dijadikan. Ya, kebanyakan dari kita dibaptis di dalam Kristus, mengenakan Kristus. Mengapa tidak dikatakan mereka yang atau kita yang dibaptis di dalam Kristus dilahirkan dari Allah? Ya, mengapa tidak dikatakan demikian? Karena ini menunjukkan bahwa, bukankah ini menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Allah? Nah, jawabannya adalah because, ya, karena dia mengatakan ini untuk menginspirasi kita. Sebab Kristus adalah anak Allah dan kamu memakai dia, memiliki dia di dalam dirimu dan menjadikan dirimu seperti dia. Ya, kamu telah dicipta baru senatur, ya, dalam natur dan dalam bentuk gitu ya. Ini kata John Chrysostom. Jadi sangat menarik ya, dalam Galatia 3 ayat 27 itu dikatakan bahwa orang yang dibaptis dalam Kristus mengenakan Kristus, ya, tidak dikatakan lahir dari Allah. Ini kembali untuk menegaskan bahwa karena Kristus adalah anak Allah, kamu memakai dia, itu berarti dia ada di dalam dirimu dan kamu dijadikan baru seperti dia. Jadi manusia menjadi ilahi karena mengenakan pakaian Kristus yang mengalami transfigurasi. BD menuliskan bahwa jika ada seseorang yang bertanya, apa itu pakaian Kristus? Ya, yang kalau kita baca dalam Matius 7 itu menjadi bersinar, ya, seperti salju. Ya, ini adalah secara tipologi bahwa kita mengerti. Ini menunjukkan kepada
orang percaya, ya, yang pada saat kebangkitan akan dimurnikan, ya, seperti putih salju itu, ya, tanpa ada cacat dan pada yang sama dari semua kegelapan kefanaan. Nah, berkaitan dengan pakaian Kristus ini, Rasul atau penulis Injil Markus menyatakan bahwa kalau kita baca, ya, mereka menjadi as bright as snow, ya, seputih secerah seperti salju, ya. Nah, kalau kita baca di sini tidak ada cacat, ya. Itu bukti bahwa setiap orang, ya, yang membuktikan bahwa tidak ada seorang pun bisa hidup di dunia ini tanpa corruptions and sorrow, ya. Nah, ini menunjukkan bahwa kita yang bijak, ya, walaupun para heretics itu menyangkalnya, ya, bahwa tidak ada seorang pun yang bisa hidup di bumi ini tanpa disentuh oleh, ini menunjukkan bahwa kita semua yang ada di bumi itu sudah disentuh oleh dosa sehingga kita perlu cleansing, ya, membersihkannya. Nah, saudara-saudara, dialah yang memurnikan kita, gerejanya, ya, yaitu dengan pakaiannya, from all defilement of flesh, memurnikan kita dari segala kecemaran daging, ya, dan roh kita, membarui kita secara kekal, ya, dan mengenakan terang itu kepada kita dan dalam roh kita. Nah, kira-kira ini kata BD, ya. Kemudian Petrus dan Yohanes, Yakobus begitu takut dan takjub apa yang terjadi pada Yesus. Ya, Allah Bapa mengasihi transfigurasi Yesus. Mereka halaman yang sangat menakjubkan sehingga muka mereka jatuh ke tanah. Namun Kristus menyentuh mereka. Tidak ada seorang pun yang tahan akan kemuliaan Allah jika tidak disentuh oleh Kristus. Ya, jadi tadi Pak Lamos juga menjelaskan bahwa mata jasmani kita tidak bisa sebetulnya melihat betapa besarnya, mulianya, sinar terangnya kemuliaan Allah itu. Tetapi ketika disentuh oleh Kristus, maka kita bisa melihat sepanjang dengan pemahaman kita yang seperti yang dialami, ya, oleh para rasul Yakobus, Yohanes, dan Petrus. Tanpa Kristus kita akan berada dalam ketakutan menghadapi terang Allah. Tidak ada seorang pun yang tahan berdiri di hadapan Allah jika bukan karena Kristus. Ya, Saint Cyril dari Alexandria menuliskan ya, melalui through the speaking together it's so that the old prophet also spoke at the same thing as Jesus, ya. Jadi melalui para nubuat yang ditunjukkan oleh para nabi yang berbicara hal yang sama seperti Yesus, ya. Di sini para murid, ya, para murid fell on faces, jatuh tersungkur, ya, dan juru selamat membangkitkan mereka, ya, menyentuh mereka. Ini menunjukkan bahwa jika Yesus tidak berinkarnasi dan menjadi mediator antara Allah dan manusia dan menguatkan kemanusiaan kita, maka kita tidak bisa tahan terhadap voice of God itu. Nah, ini menarik sekali, ya, bahwa di dalam Matius 17 itu dikatakan ya, dikatakan di sini ayat yang ke-7, ya, lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, berdirilah, jangan takut. Ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Nah, ini seperti kata Bapak Gereja Cyril mengatakan, if Jesus had not been incarnate, that had not been mediator between God and humanity and strengthened his own nature, he would not have endured to hear the voice of God. Jadi memang Kristus berinkarnasi menjadi mediator kita supaya kita bisa mampu melihat, bisa di hadapan Allah itu, karena kita yang ada di dalam Kristus itu. Ketakutan akan lenyap menghadapi hari Tuhan jika kita telah berada dalam Kristus. Mari satu aksi nyata yang kita harus mengenakan
pakaian Kristus, sehingga tubuh dan keinginannya dikendalikan dari hawa nafsu dosa dan melakukan perintah Kristus. Sama seperti tadi yang diajarkan oleh Malamas ya, bahwa itu adalah purified our soul, sehingga menjadi suci hatinya, dan kita bisa tahan berdiri, melihat cahaya kemuliaan Allah. Ya, tetapi hanya kita yang ada di dalam Kristus yang terus bersinergi dengan Dia, maka kita bisa tahan berdiri, ya. Dan pada akhirnya nanti kita akan diubah muliakan, ya, seperti yang diajarkan oleh Paulus tadi, bahwa kita akan bisa tahan berdiri, melihat cahaya kemuliaan Allah itu sendiri. Karena kita sendiri. Jadi saudara-saudara, berikutnya saya akan menjelaskan tentang sedikit penjelasan tentang ikon yang biasanya ada di dalam gereja timur ini. Ya, nah, kalau kita lihat ini ada Yesus yang ditransfigurasi, terang kemuliaan Dia. Ya, di sini ada Musa dan Elia. Kemudian ini ada para murid ya yang jatuh tersungkur ke tanah, ya, mereka sampai tidak bisa melihat terang yang begitu terang, ya, begitu silau, ya, tapi Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sehingga mereka bisa melihat kemuliaan itu. Kita lihat ya. Seperti halnya sebagian besar ikon transfigurasi ini menunjukkan satu aspek historis yang kekal. Dalam ikon ini kita melihat gunung, lalu di sini ada gunungnya ya. Kemudian kita juga melihat Kristus dalam pakaian putih yang bersinar, lalu ada Nabi Musa dan Elia. Kita juga melihat Yesus yang menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara ya kepada mereka tentang kematiannya atau kepergiannya yang akan digenapi di Yerusalem ya, dalam Lukas 9:3 kita melihat 3 murid yang jatuh di atas muka mereka ya, dan Matius 17 ayat Matius 17 ayat yang ke-6 saya bacakan. Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat kagum gitu ya, sangat ketakutan. Ketakutan dalam pengertian itu awesome ya, bukan ketakutan seperti melihat iblis atau kekhawatiran gitu, tetapi ini adalah satu awesome, satu kekaguman ya, yang memang tidak bisa mereka habis pikirkan dengan pikiran mereka, satu amazing, satu kekaguman gitu. Nah, ini adalah detail dari peristiwa sejarah. Tetapi itu semua diatur di dalam ikon sedemikian rupa untuk menekankan makna historis, bukan hanya makna historis, tetapi juga makna batin ya, makna spiritual dari peristiwa tersebut. Lalu di situ ada ke-6 sosok ya pribadi, bukan tampaknya kecil di atas gunung ya, benar-benar menaungi gunung itu. Dan gunung itu sendiri biasanya ditampilkan sebagai satu gunung dengan 3 puncak. Ya, ini ada 3 puncak gunung, 1, 2, 3. Ini menggarisbawahi adalah transfigurasi sebagai wahyu dari Allah Tritunggal. Ya, ada anak yang diubah rupa, Bapa yang suaranya bersaksi tentang anaknya, dan Roh yang bersinar, yang bercahaya bersama dengan anak di awan yang terang. Jadi penting sekali kita catat di sini bahwa kehadiran Allah Tritunggal di dalam peristiwa transfigurasi ini ya. Nah, ada anak yang diubah rupa, Bapa dengan suaranya bersaksi tentang anaknya, dan Roh yang bersinar bersama dengan Yesus di awan yang terang. Jadi baik ikon ini maupun kalau kita lihat juga dalam ikon baptisan Yesus ini melibatkan satu teofani ya, manifestasi dari Allah Tritunggal. Salah seorang teolog bernama Norman Russell menggambarkan representasi transfigurasi ya tertua atau ikon transfigurasi tertua yang masih ada. Representasi transfigurasi tertua yang masih hidup ada di Absebiara abad ke-6 Saint Catherine ya, di kaki Gunung Sinai di Mesir. Di sini kita melihat Kristus berjanggut dalam pakaian putih dan emas ya, lalu berdiri dengan tangan kanannya diangkat ya di dalam rahmat, dalam mandor biru ya, latar belakang berbentuk almond dengan latar belakang emas,
8 sinar memancar darinya, 2 yang menyamping menyentuh sosok Elia dan Musa yang berdiri di kedua sisinya, 3 yang lebih rendah menjangkau Yohanes, Petrus, dan Yakobus yang digambarkan berlutut atau berbaring. Jadi kalau kita lihat di sini ya ada sinar kemuliaan ya yang mengenai Musa dan Elia dan juga jatuh kepada ketiga muridnya tadi. Mosaik dibuat sekitar tahun 560 pada zaman Kaisar Justinian. Pada saat itu kontroversi bertentang ya tentang bagaimana kodrat ilahi dan manusia harus dianggap berkaitan satu sama lain. Di sini di mosaik ini kita memiliki representasi yang menakjubkan dari sosok manusia yang ditambahkan dengan keilahian. Ya, penafsiran manusia dan ilahi tanpa pemisahan. Ya, Yesus ini dalam natur manusia dan ilahi tanpa bisa atau bercampur aduk ya diberikan secara visual dengan cara yang hampir tidak dapat dicapai dalam teks yang tertulis. Yang juga luar biasa adalah bagaimana figur manusia berpartisipasi dalam kemuliaan ilahi ini. Ada transisi yang mulus dari sosok Kristus yang bercahaya dan hampir tidak berwujud ya tokoh-tokoh Elia, Musa yang tenang di sampingnya. Kemudian sosok para rasul yang gelisah di bawah kakinya. Nah, status dari masing-masing ini mungkin berbeda, tetapi semua dikelompokkan di sekitar Kristus dengan latar belakang emas. Ya, seperti yang dikatakan Andre Paulus, bahwa bagian yang diubah bentuk tidak dibagi dari bagian yang berjuang, seperti pada ikon-ikon selanjutnya. Theosis nampaknya selanjutnya. Nah, ketika kita melihat ini kata Bapak tadi ya, Norman Russell tadi ya. Nah, ketika kita melihat ikon transfigurasi, kita melihat bahwa itu jelas dibagi menjadi 2 bagian yang kira-kira sama. Ya, bagian atas yang menunjukkan wahyu ilahi, ya, bagian bawah yang menunjukkan respon manusia. Di tengah bagian adalah Kristus yang berubah rupa. Mata kita tertuju kepadanya karena posisi sentralnya dan pakaian putihnya yang berkilau. Jadi kita lihat di sini Yesus digambarkan secara sentral jelas sekali ya di dalam ini menjadi pusat kehidupan kita, di mana kita nanti akan menjadi terang seperti Dia. Inilah tujuan ke fokus hidup kita kepada Kristus yang terang seperti ini. Kemudian kita akan lanjutkan. Kita tertuju kepadanya karena posisi sentralnya dan pakaian putihnya yang berkilau. Dia dikelilingi oleh mandora bentuk melingkar yang oval tadi, lonjong oval yang terlihat pada banyak ikon lainnya, termasuk dari ikon kebangkitan dan kenaikan. Dalam mandora, Kristus dinobatkan dalam kemuliaan. Mandora menunjukkan kemuliaan ilahi dan biasanya biru, warna yang sering digunakan dalam ikonografi untuk menunjukkan ilahi. Nah, di sebelah kanan dan kiri Kristus adalah Elia dan Musa. Ya, keduanya nampak menunjukkan bahwa Kristus adalah penggenapan hukum dan para nabi. Jadi di sini Musa diwakili sebagai hukum Taurat, ya, yang memegang buku roh yang ia terima dari Gunung Sinai. Kemudian para nabi diwakili oleh Nabi Elia, ya, yang tidak mati, ya, tetapi dia diangkat ke surga dengan kereta berapi. Nah, ini tadi Pak Lamas mengatakan bahwa memang kemuliaan itu, terang itu juga akan dialami oleh tubuh kita, yang seperti dialami oleh Elia ini. Yang mati diwakili oleh Musa, yang hidup oleh Elia. Ya, jadi baik yang mati maupun yang hidup tidak bisa memisahkan kita dari Kristus. Baik Elia dan Musa telah mengalami penglihatan tentang Allah. Ya, Musa sudah melihatnya di Mount Sinai, Elia di Gunung Karmel. Ya, Musa di awan tebal di Gunung Sinai, Elia di Gunung Karmel, di mana Allah berbicara kepadanya dengan suara pelan. Di bagian bawah ikon, posisi 3 murid menunjukkan respon manusia terhadap wahyu yang luar biasa ini. Yakobus dan Yohanes muncul dalam postur yang heran, yang takut, ya, yang kagum. Dia bersujud, berlutut, jatuh, ya, tersungkur, atau kadang-kadang jatuh ke belakang. Nah, kalau kita lihat
posisi mereka bertiga ya. Nah, ada tersungkur, melihat, lalu ada yang seperti nampak ini ya, uh, jatuh tersungkur atau tertidur seperti ini. Nah, ini menjelaskan bahwa ya sujud berlutut jatuh ya di wajah mereka atau kadang-kadang jatuh ke belakang. Nah, ini sering mereka diperhatikan menutup wajah mereka atau melindungi mata mereka. Nah, dalam banyak akun mereka bahkan ditampilkan kehilangan sandal mereka ya, mengingat Gunung Sinai Pak Musa diminta melepas sandalnya karena ia berada di tanah yang suci. Petrus di sisi lain biasanya digambarkan menoleh ke arah Tuhan untuk menunjukkan keinginan yang menuntunnya untuk berkata, saya senang ada di sini. Nah, dalam beberapa ikon, ia juga melindungi matanya, tetapi pada yang lain ia menunjuk ke arah Tuhan, seolah mengarahkan perhatian kita kepadanya. Bagian bawah ikon jauh lebih gelap ya daripada bagian atas yang kecerahannya mengungkapkan cahaya yang jauh lebih terang daripada matahari. Nah, kekacauan pakaian para rasul menunjukkan dampak dramatis ya penglihatan itu terhadap mereka. Kehadiran Musa dan Elia menjadi saksi fakta bahwa Yesus adalah Mesias yang dinantikan, yang merupakan penggenapan hukum Musa dan para nabi atau Elia. Nah, tiga sinar cahaya yang memancar dari tubuh Kristus menunjuk kepada para murid di bawah. Ada perbedaan yang mencorok antara ketenangan yang bagian atas dan dinamis yang bersemangat dari bagian bawah. Para murid terpesona oleh pemandangan cahaya yang tidak terciptakan itu. Petrus dikenali dari jangkutnya yang pendek dan rambut yang tebal dan ikal. Yohanes dengan jubah merahnya, seringkali Petrus berlutut, Yohanes terlempar ke belakang, dan Yakobus melindungi dirinya sendiri. Nah, ikon tersebut menunjukkan perjanjian lama, ya, Musa dan Elia, dan murid-murid perjanjian baru, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, yang mengakui Yesus sebagai Mesias yang dinantikan. Jadi dalam ikon ini menggenapkan ya, bahwa baik perjanjian lama, perjanjian baru, nah semuanya sentralnya itu kepada Kristus. Ya, nah ini kita bisa lihat ini Petrus, ini Yakobus, dan di sini adalah Yohanes. Oke, kita akan lanjutkan di sini. Jadi ikon ini menunjukkan PL ya diwakili Musa dan Elia, PB diwakili oleh Petrus dan Yohanes ya, mengakui bahwa dia adalah Mesias yang diharapkan. Nah, Musa diizinkan untuk hanya melihat Allah kembali dalam perjanjian lama, sekarang dia melihat Tuhan berhadapan muka. Elia hanya diizinkan untuk mendengar suara kecil Tuhan, sekarang dia mendengar suara penuh Tuhan dan melihatnya berhadapan muka. Nah, ini terjadi di dalam agama yang lebih menekankan sifat transendental Allah. Jika kita hadir, kita mungkin menderita serangan jantung, tetapi karena rahmat Tuhan, kita bisa mengalami itu semua. Nah, jadi saudara-saudara, ini adalah ikon yang luar biasa ya, yang digambarkan oleh gereja tentang transfigurasi Yesus ini. Nah, jadi saudara-saudara, aplikasinya buat kita adalah bagaimana kita itu seperti Musa dan Elia yang diberi kesempatan untuk melihat, mencicipi terang ilahi. Nah, maka di akhir zaman kita juga akan menjadi sama seperti mereka. Nah, kita baca ayat yang terakhir dalam Matius 13 seperti menjadi pengharapan kita ya pada waktu itu, artinya kedatangan Kristus yang kali kedua, orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Kira-kira ini yang bisa saya sampaikan ya tentang transfigurasi Yesus ini. Saudara bisa mempelajari kembali ya tentang apa yang saya ajarkan, saya tuliskan ini dengan lebih kiranya
Tuhan menolong kita semua. Mari kita merenungkan dengan sungguh-sungguh apa yang menjadi makna dari transfigurasi, ya, bahwa ada terang yang sebetulnya sudah hadir di dalam hati, di dalam jiwa kita, dan bagaimana kita terus bersinergi dengan terang itu sehingga kita akan melihat memancarkan terang itu sendiri seperti yang Tuhan Yesus katakan, ya, bahwa kamu adalah terang dunia, ya, sebab memang Yesus sudah menunjukkan terang itu kepada kita, dan dengan kehidupan yang suci, kehidupan yang murni, kita bisa nanti pada saatnya kita akan melihat terang itu. Tetapi ketika kita sedang menjalani kehidupan di dunia ini sekarang, kita juga akan bersinergi dengan terang itu untuk menjadi terangnya Kristus di dunia ini, seperti yang Tuhan ajarkan. Ya, kamu adalah terang dunia. Terang itu tidak lain tidak bukan adalah terang dari Kristus yang dia sudah lahir di dalam hidup kita, sehingga kita bisa menjadi terang bagi dunia, bagi diri kita. Dan pada akhirnya nanti tubuh kita dan roh kita akan bersatu di dalam Kristus, ya, dan kita akan bersama-sama. Kita bukan lagi seperti kata Matius tadi, kita akan bercahaya seperti matahari itu. Nah, sekarang cahaya atau terang itu ada di dalam hati kita yang harus juga terpancar di dalam tubuh kita. Nanti pada puncaknya di saat Kristus datang yang kali kedua, maka kita tubuh yang fana ini akan dimuliakan, dan baik tubuh dan roh kita akan sama-sama bercahaya seperti Kristus. Jadi transfigurasi ini adalah semacam prateosis buat kita, ya, pra pengilahian buat kita yang sengaja ditunjukkan oleh Kristus kepada kita melalui para kesaksian, para pengalaman dari para murid dia, ya, sehingga hanya kita yang ada di dalam Kristus itu, kita akan bisa melihat terang ilahi itu. Terima kasih saudara-saudara semua, sampai ketemu pada video pengajaran yang lain. Thank you semuanya.